Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jumlah fi'liyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah fi'liyah diawali fi'il madhi lazim dengan fa'il dhamir muttasil anta dan anti. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu apa itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Rumusnya adalah kata kerja bertemu dengan kata benda atau fi'il bertemu dengan isim. Contoh kalimatnya adalah jalasa al-muslimu. Jalasa al-muslimu. Jalasa adalah fi'il, al-muslimu adalah isim. Jalasa al-muslimu jika diartikan seorang muslim laki-laki telah duduk. Subjeknya adalah al-muslimu, predikatnya adalah jalasa. Jalasa al-muslimu, seorang muslim laki-laki telah duduk. Ingat, fi'il berdasarkan butuh objek dan tidaknya ada dua. Yang pertama adalah fi'il lazim atau intransitif, yakni kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contohnya jalasa al-muslimu, seorang muslim laki-laki telah duduk. Jalasa termasuk fi'il lazim, yakni tidak butuh objek atau tidak butuh keterangan. Kemudian fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Contohnya qara'a al-muslimu al-majallata, seorang muslim laki-laki telah membaca majalah. Nah, qara'a termasuk fi'il muta'addi atau kata kerja yang butuh objek, karena jika dia tidak memiliki objek maka akan sulit difahami. Contohnya seorang muslim laki-laki telah membaca. Membaca apa? Harus ada tambahan objek, yakni majalah misalnya. Jadi qara'a termasuk kata kerja yang butuh objek. Jadi ingat ya, kata kerja ya berdasarkan butuh objek atau tidak ada dua. Yang pertama fi'il lazim yang tidak butuh objek, dan yang kedua adalah fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang membutuhkan objek. Sedangkan yang kita pakai kali ini adalah yang tidak butuh objek. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni jumlah fi'liyah ya, atau kalimat yang diawali oleh kata kerja. Ya, kata kerja yang kita pakai adalah fi'il madhi lazim, yakni kata kerja lampau yang tidak butuh objek, dengan fa'il dhamir muttasil anta dan anti. Jadi isimnya ya, pelakunya adalah kata ganti anta dan anti, kamu laki-laki dan kamu perempuan. Nah, rumusannya adalah fi'il madhi lazim plus dhamir muttasil atau kata ganti orang. Perhatikan contoh berikut ya. Misalnya fi'il madhinya adalah jalasa. Nah, jalasa jika dhamir muttasilnya kamu satu laki-laki, maka kalimatnya adalah jalasta. Jadi kalau anta jalasta, kalau anti jalasti. Ingat ya, kalau anta jalasta ditambah dengan ta, kalau anti jalasti. Nah, misalnya jalasanya diganti dhahaba, anta dhahabta, anti dhahabti. Kemudian misalnya dakhala, anta dakhalta, anti dakhalti. Misalnya diganti kharaja, anta kharajta, anti kharajti. Paham ya bedanya dhamir muttasil untuk laki-laki dan perempuan, antara anta dan anti. Jadi contoh yang kita pakai yang ini adalah jalasta, kamu satu laki-laki telah duduk. Nah, kalau perempuannya jalasti, kamu satu perempuan telah duduk. Nah, sekarang bagaimana jika kita kembangkan kalimatnya? Contohnya kita tambah dengan tambahan keterangan, bukan objek ya, tambahan keterangan. Misalnya dari kata jalasta kita tambah keterangan jalasta alal kursiyi, kamu satu laki-laki telah duduk di atas kursi. Nah, kemudian jalasti kita tambah keterangan, misalnya fil fasli,
Jalasti fil fasli. Kamu satu perempuan telah duduk di dalam kelas. Ya, jadi boleh kita tambah keterangan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, jalasta fil ghurfati. Kamu telah duduk di dalam kamar. Atau jalasti fil baiti. Kamu telah duduk di dalam rumah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa contoh umum. Ya, contohnya yang pertama adalah mudzakkar atau laki-laki, dan yang kolom berikutnya atau kedua adalah perempuan. Misalnya, jalasta fil masjidi. Kamu satu laki-laki telah duduk di dalam masjid. Nah, jika berikutnya perempuan, jalasti fil masjidi. Kamu satu perempuan telah duduk di dalam masjid. Nah, kalimat berikutnya kata dhahaba. Dhahabta ila suqi. Kamu satu laki-laki telah pergi ke pasar. Jika perempuan, dhahabti ila suqi. Kamu satu perempuan telah pergi ke pasar. Kata kerja berikutnya dari kata roja'a. Nah, kalau dhamir mutasilnya anta, maka roja'ta fil madrasati. Kamu satu laki-laki telah pulang dari sekolah. Kalau perempuan, roja'ti minal madrasati. Kamu satu perempuan telah pulang dari sekolah. Kemudian kita ganti dengan qoma. Nah, sekarang kita buat kalimat. Misalnya, kumta amamal baiti. Kamu satu laki-laki telah berdiri di depan rumah. Jika perempuan, kumti amamal baiti. Kemudian faroha, ya, faroha, jadi bergembira atau senang. Kalimatnya misalnya farahta 'alan ni'mati. Kamu satu laki-laki telah senang atau bahagia atas nikmat. Jika perempuan, farahti 'alan ni'mati. Kemudian contoh berikutnya adalah bakaita wara'al baiti. Kamu satu laki-laki telah menangis di belakang rumah. Jika perempuan, bakaiti wara'al baiti. Jadi bisa membedakan ya antara jumlah fi'liyah diawali fi'il madhi lazim, ya, menggunakan kata ganti kamu laki-laki dan kamu perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, kamu satu laki-laki telah pergi ke pasar. Soal kedua, kamu satu perempuan telah masuk ke rumah. 3, kamu satu laki-laki telah pulang dari masjid. 4, kamu satu perempuan telah duduk di kelas. 5, kamu satu laki-laki telah tersenyum di depan guru. Terjemahkan kelima kalimat tersebut. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, jalasta fil fasli, artinya alif 1, kamu satu laki-laki telah duduk di kelas. Ba, kamu satu perempuan telah belajar di kelas. Jim, kamu satu laki-laki telah istirahat di kelas. Dal, kamu satu perempuan telah makan di kelas. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, kamu satu perempuan telah pergi ke masjid. Bahasa Arabnya adalah alif, dhahabti ilal masjidi. Ba, dakhalta ilal masjidi. Jim, jalasti fil masjidi. Dal, qumti fil masjidi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, dakhalti ilal baiti, artinya alif, kamu satu perempuan telah masuk ke rumah. Ba, kamu satu laki-laki telah pulang ke rumah. Jim, kamu satu perempuan telah belajar di rumah. Dal, kamu satu laki-laki telah duduk di rumah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat.
Soal keempat, kamu satu laki-laki telah tersenyum di taman. Bahasa Arabnya adalah alif, tabassamta fil hadiqati, ba, jalasti fil hadiqati, jim, istarahta fil hadiqati, dal, kumta fil hadiqati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, bakaiti fil ghurfati. Artinya, alif, kamu satu perempuan telah tertawa di kamar. Ba, kamu satu perempuan telah menangis di kamar. Jim, kamu satu perempuan telah bahagia di kamar. Dal, kamu satu perempuan telah istirahat di kamar. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kamu satu laki-laki telah pergi ke pasar. Bahasa Arabnya adalah alif, dhahabta ila suqi, ba, dhahabti ila madrasati, jim, dhahabta ila masjidi, dal, dhahabti ila mustashfa. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, istarahti fil ghurfati. Artinya, alif, kamu satu perempuan telah bermain di kamar. Ba, kamu satu perempuan telah tidur di kamar. Jim, kamu satu perempuan telah bahagia di kamar. Dal, kamu satu perempuan telah istirahat di kamar. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, kamu satu laki-laki telah pulang dari sekolah. Bahasa Arabnya adalah alif, raja'ti minal mazra'ati, ba, raja'ta minal funduqi, jim, raja'ti minal matari, dal, raja'ta minal madrasati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, kumta amamal fasli. Artinya, alif, kamu satu laki-laki telah duduk di depan kelas. Ba, kamu satu laki-laki telah berdiri di depan kelas. Jim, kamu satu perempuan telah makan di depan kelas. Dal, kamu satu perempuan telah minum di depan kelas. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, kamu satu perempuan telah masuk ke kantor. Bahasa Arabnya adalah alif, dakhalti ilal idarati, ba, dhahabti ilal idarati, jim, raja'ti minal idarati, dal, jalasti fil idarati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.